Acara ini dipersembahkan oleh Minum Nutrif Benokol 2 kali sehari, bantu turunkan kolesterol. Kapal pesiar ludes terbakar di perairan Jakarta. 13 penumpang warga Cina selamat. Langgar berlalu lintas, petugas hukum pusat dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengenal lebih dekat kedai kopi di ibu kota dari masa ke masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Lintas Petang akan hadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Bersama saya Faizal Afrialdi dan inilah Lintas Petang selengkapnya. Ya pemirsa, sebuah kapal pesiar pengangkut wisatawan terbakar di perairan Kepulauan Seribu Kamis pagi dan dievakuasi ke dermaga Pantai Mutiara Penjaringan, Jakarta Utara. Akan melarikan diri usai menabrak seorang pengendara sepeda motor. Sebuah mobil sedan rusak parah setelah diamuk warga di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ironisnya si pengemudi mobil adalah seorang wanita yang dalam kondisi bugil dan diduga mabuk berat. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan Jasa Marga agar pengguna jalan tol yang sebelumnya menggunakan transaksi manual beralih ke transaksi elektronik. Satu diantaranya dengan memberikan diskon 10% bagi para pengguna kartu elektronik saat transaksi di pintu tol. 3 korban luka akibat dianiaya pemuda MM di Desa Daung masih dirawat intensif di ruang perawatan Marwah dan Sofa, Rumah Sakit Atin Ngawi, Jawa Timur. 1 dari 3 korban yang tak lain adalah calon mertua pelaku dalam kondisi kritis dan dirawat di ruang ICU. Kelima jenazah korban pembunuhan satu keluarga di Jalan Manggaan, Pasar 1 Medan, Sumatera Utara, Senin siang dimakamkan. Keluarga korban berharap polisi dapat menangkap pelaku dan mengungkap motif dari pembunuhan tersebut. Pemilik situs nikahsiri.com resmi ditahan polisi. Ia kini mendekam di sel Polda Metro Jaya hingga 20 hari ke depan. Sebuah komunitas partai ponsel di Bekasi, Jawa Barat meluncurkan program nikah siri dan lelang perawan. Sebelum kasus ini mencuat, beberapa waktu lalu juga pernah muncul keberadaan konten Ayo Poligami yang sempat viral di media sosial. Munculnya konten-konten yang melecehkan kaum wanita ini pun ditanggapi beragam warga dan LPAI. Pemirsa, bayi 9 bulan di Cianjur, Jawa Barat harus menjalani operasi di bagian pipi karena terluka akibat diserang monyet liar di dalam rumahnya. Sementara seorang bayi perempuan dibuang orang tuanya ditemukan warga Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur di pondasi sebuah rumah dalam kondisi dikerubungi semut. Novel Baswedan menambah daftar panjang korban yang terkena siram air keras dalam beberapa tahun terakhir. Air keras sangat berbahaya karena tak hanya membakar kulit manusia, tetapi juga merusak organ lain. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan mal pelayanan publik di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kehadiran mal tersebut diharapkan membantu masyarakat terkait urusan administrasi perizinan dan non-perizinan. Pemirsa, seorang pria wafat saat menunaikan ibadah sholat Isya di Masjid Al-Ittihad di Tebet, Jakarta. Pria berusia 58 tahun itu meninggal dunia dalam posisi sujud. Polisi telah menetapkan ibu kandung sebagai tersangka dalam kasus mutilasi bayi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus itu termasuk memeriksa kejiwaan pelaku. Pemirsa, polisi telah memeriksa 6 sejumlah saksi termasuk dari kalangan dinas terkait temuan pabrik minuman sari kelapa yang menggunakan pupuk urea. Meski demikian belum ada tersangka yang ditetapkan. Seorang operator ekskavator hilang saat banjir bandang tiba-tiba menerjang. Diduga korban terseret derasnya arus air bersama kendaraan berat yang ikut hanyut.
Kelompok warga dari Kompleks Batalion Siliwangi dengan warga Taman Harapan terlibat aksi tawuran di Jalan Raya Dewi Sartika Cawang, Jakarta Timur. Penyebab tawuran diduga akibat dendam lama. Pemirsa, 4 dari belasan bocah korban sodomi pria pengangguran menjalani visum di RSUD Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu tersangka kini masih diamankan polisi di Polres Bogor. Sesosok jasad pria ditemukan warga di pekarangan rumah di Dharma Raja Sumedang, Jawa Barat. Saat pertama kali ditemukan, korban terbungkus karung plastik dengan kondisi tangan terikat. Aplikasi Ayo Poligami ramai di media sosial. Tak heran aplikasi smartphone yang sudah diikuti oleh ribuan akun pun menuai kontroversi. Tadi menutup Lintas Petang hari ini. Saya Faizal Apriali beserta kru yang bertugas berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.